Sama-sama sakaratul maut. Rasulullah SAW sakaratul maut gak? Rasulullah manusia, beliau sakaratul maut juga. Dan bagaimana beliau sakaratul maut? Masya Allah. Subuh 12 Rabiul Awal, sebentar lagi kita nyampe. Rasulullah itu sudah sakit beberapa hari, pingsan-pingsan beberapa kali. Ketika pingsan, kemudian bangun, pertanyaan beliau, ini sudah masuk waktu sholat. Sudah ya Rasulullah. Perintahkan Bilal untuk azan, perintahkan Abu Bakar jadi imam manusia. Pingsan lagi, kemudian sadar lagi, nanyanya apa? Sudah masuk waktu sholat. Sudah ya Rasulullah. Perintahkan Bilal untuk azan, perintahkan Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah datang, ya Rasulullah, Abu Bakar ini adalah orang yang sangat halus sekali menahatinya. Jangan suruh dia. Kalau dia nanti jadi imam sholat, dia pasti nangis sehingga dia nggak bisa membaca Al-Quran. Rasul pingsan lagi. Kemudian ketika bangun, sudah suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah kemudian berkata, jangan Rasul, coba cari yang lain saja. Kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Nabi Yusuf. Suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Jadi imam sholat, kemudian subuhnya itu Rabiul Awal, para sahabat-sahabat sholat bersama Abu Bakar. Rasulullah mengintip dari balik kemudian tirai. Setelah kemudian beliau bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri dan bergerak. Andaikan ini adalah kemudian mihrab, taruhlah di sini ada Abu Bakar, rumahnya Rasul di situ, dekat sekali. Dari situ diungkapkan kemudian tirainya. Rasul melihat para sahabat tertawa. Kemudian para sahabat kemudian melihat Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat kemudian melihat Rasul, kemudian merasa senang. Hampir sholat mereka kemudian terganggu dengan itu. Abu Bakar mundur, mempersilahkan Rasul jadi imam, kemudian Rasul kata tidak, maju. Setelah itu datang sakaratul maut. Aisyah berkata, Rasulullah SAW meninggal pada waktu giliranku di rumahku, di pangkuanku. Dipangku oleh kemudian Aisyah, kemudian beliau kemudian keringetan semuanya, minta air, kesini dan air. Ini panduan ya, siapa tahu nanti ada yang mau jadi jenazah ya, Masya Allah. Minta air, diambil air itu kemudian di tangan Rasul, diusapkan kepalanya oleh Aisyah. Aisyah kemudian mengusapkan kepalanya, kemudian Rasulullah agak segar, kemudian setelah diusapkan pada kepalanya Rasulullah SAW, kemudian datanglah kemudian Fatimah. Kemudian Fatimah berkata begini, wahai ayahku, kok kami kelihatan susah banget ini, ada apa? Rasul berkata, ini racunnya sudah mulai masuk dalam badan saya, karena beliau meninggal itu diracun oleh Yahudi. Racunnya sudah bekerja dalam badan saya, sakit sekali. Kemudian Fatimah kemudian berkata, ya Rasulullah, ya wahai ayahku, kok susah sekali. Dipanggil sini Fatimah, jangan nangis. Rasul pernah membisarkan sesuatu pada Fatimah. Fatimah tambah nangis menjadi-jadi. Lah kenapa? Yang dipisah oleh Rasulullah SAW, wahai Fatimah, tenang. Setelah ini bapakmu tidak akan lagi sengsara. Setelah ini bapakmu tidak akan merasa sakit. Fatimah nangis menjadi-jadi. Nah, kenapa? Karena hidup Rasulullah SAW tidak pernah tidak sengsara. Tidak pernah tidak sengsara. Maka Fatimah mendengar, andaikan bapaknya bilang hidup ini tidak akan lagi sengsara setelah ini, berarti sudah selesai hidupnya Rasulullah. Fatimah menangis menjadi-jadi. Masuk ke sini, saya bisikan lagi. Ketika dibisikkan, Fatimah tertawa. Lalu kemudian Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan oleh bapakmu? Maka kemudian Fatimah menjawab, bapakku berkata, dalam bisikan yang kedua, Fatimah, sudah tidak apa-apa. Setelah ini engkau adalah keluarga saya yang pertama menyusul saya pada surganya Allah. Fatimah ketawa. Lah kenapa? Aku cepat bersatu dengan Rasulullah bapakku. 6 bulan setelah Rasul meninggal, Fatimah meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian setelah kemudian mengatakan seperti itu, kemudian berada di pangkuannya kemudian Aisyah. Lalu kemudian Aisyah kemudian mengambil tangan Rasulullah SAW, menaruh pada dadanya, kemudian berkata, ya Rob, hilangkan sakit pada suamiku ini. Ya Rob, hilangkan sakit pada Rasulullah. Lalu kemudian Rasul kemudian mengesampingkan tangannya Aisyah, lalu kemudian mengangkat tangannya ke atas, ila rafiqil a'la. Ya Allah, kami minta kepada tempat yang tertinggi, ya Allah, kepada kekasihmu yang paling tinggi, ya Allah, kami minta tempat yang tertinggi. Maka kemudian pada saat itu tangannya turun, wafat, sakaratul maut. Rasulullah SAW juga mengalami itu. Kita semua mengalami itu. Bagaimana rasa sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Bayangkan begini, kalau andaikan seluruh tubuh kita dari atas sampai ke bawah itu isinya ruh semua, maka yang kemudian membedakan antara anda dan mayit adalah ruh. Betul begitu? Coba lihat, mayit punya kaki, mayit punya jantung, mayit punya segala-galanya, tapi dia nggak bisa hidup. Dia jadi mayit, dia busuk. Lah kenapa kita nggak pernah busuk? Karena kita ini adalah masih punya ruh yang membuat kita tetap berjalan. Bisa difahami teman-teman sekalian. Coba bayangkan, pernah keiris tangan?
Pernah keiris tangan? Tangan keiris, jatuh dagingnya, itu busuk atau tetap tumbuh lagi? Busuk. Kenapa bisa busuk? Karena rohnya hilang. Bayangkan, kalau hilangnya roh itu, hilang roh segitu aja, jatuh kemudian jadi busuk, itu sakitnya kayak tadi. Bayangkan kalau roh itu hilang dari bawah sampai ke atas. Coba bayangkan, apa yang duluan? Kaki. Lalu sampai ke paha, sampai ke tenggorokan. Ada ayatnya? Ada. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Coba bayangkan baik-baik, ketika nafas itu sampai tenggorokan, lalu berkata manusia pada hari itu, siapa yang bisa menyembuhkan saya? Gak bisa. Wa dhanna annahul firaq. Dan dia tahu pada hari itu dia sudah akan kembali pada Allah, membawa amal-amal apapun yang dikumpulkan. Semua amal-amal itu kemudian terasa oleh sudah di sini tenggorokan itu. Tadi sampai di sini selesai. Berita bagusnya saya kasih tahu Anda, dalam satu hadis Rasul sampaikan, bagi orang-orang yang mukmin maka disiapkan baginya malaikat-malaikat. Makanya kalau ada orang sakaratul maut lagi melihat begini, melihat ke atas gitu kan ya, pandangannya kosong, jangan diganggu. Nah kenapa? Dia lagi melihat sesuatu yang Allah janjikan pada dia, apapun itu. Bagi orang-orang yang beriman, dia melihat apa? Dalam satu hadis dikatakan, malaikat turun kepada dia dalam bentuk wajah yang bercahaya, dibariskan sejauh mata memandang. Maka Rasulullah ketika sebelum meninggal melihatnya ke arah satu ujung, kata Aisyah, melihatnya jauh sekali. Karena bagi orang-orang beriman itu disiapkan malaikat turun sampai ujung mata memandang. Mereka membawa kain kafan, mereka membawa hanut, mereka membawa sebuah parfum dari surga, masya Allah. Jadi yang nggak tutup aurat sekarang itu rugi. Lah kenapa? Nanti Anda setelah mati, roh Anda keluar, roh Anda itu akan dipakaikan lagi pakaian dari kafan dari surga, bawa minyak wangi, kemudian berkata, ayo sini, sudah. Dalam Al-Quran diceritakan kemudian, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat-malaikat turun lalu berkata, ayo sini, jangan takut, sudah kami yang ambil semua. Kami yang nanti ambil surganya Allah, dibawa langsung ke surganya Allah, ditampakkan kemudian kamar-kamarnya di situ. Mereka senang sekali. Lalu Allah memerintahkan, sudah, kembalikan ke dalam kuburnya, suruh dia nunggu sampai yaumil kiamah. Dan di dalam kuburnya itu tiap pagi, tiap petang dia dituju dengan surganya Allah. Masya Allah. Bagaimana Ustaz yang maksiat? Bagaimana Ustaz tukang bohong? Bagaimana Ustaz orang-orang yang kemudian menzalimi manusia, tidak sayang pada mereka, yang memfitnah manusia, yang menuduh manusia, yang menyulitkan manusia? Gimana mereka ya Allah? Bagaimana mereka Ustaz? Rasul berkata, ada pun orang yang kayak begitu dibariskan malaikat-malaikat bermuka kasar, hitam. Mereka kemudian tidak punya rasa kasihan, dibariskan sampai ujung mata memandang, dan ditarik kemudian nyawanya itu ditarik dengan tarikan kasar-kasar. Mau pilih mana Ustaz?